Shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Ayo anak-anak pagi ini apakah sudah siap untuk ibadah online? Ayo kalau sudah siap kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami kembali mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami dan kepada anak-anak semua Tuhan. Oh meskipun ibadah online, tapi Tuhan juga mengasihi anak-anak yang ada di rumah dan mengasihi kami juga. Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya hanya kami serahkan satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ayo sama-sama kita katakan amin. Ayo anak-anak kita angkat pujian ya. Ya ayo, sungai sukacitamu. Sepanjang kita melekat pada Tuhan Yesus, maka sukacita yang daripada Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi kita akan naikkan pujian, Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah
anak-anak sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Ku yakin saat Kau berfirman. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami masih memiliki tubuh yang sehat dan kami masih bisa mendengar firman-Mu
Semua karena kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Syukur, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan kami mau belajar Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam segala perkara, tetap semangat dalam kondisi apapun di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai bertemu kembali. Ya, pagi hari ini Tante ingin bercerita kembali, mengingatkan kalian betapa besarnya kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kalau pagi hari ini Tante mau membagikan satu tema firman Tuhan tentang talenta, ya. Ayatnya boleh kita ambil, nanti dibaca di rumah ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tante akan ceritakan ada seorang yang kaya raya, ya. Dia pergi ke luar kota dan dia mempercayakan kepada hamba-hambanya ini uang, ya, uang. Lalu apa? Dia berkata, kamu pegang 1, ada yang 2, ada yang 5, ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Disuruh bagaimana caranya mengolah uang tersebut. Lalu ada yang menerima 1 talenta, dia merasa kok enggak adil ya. Tuhanku ini enggak adil. Kenapa saya cuma dikasih 1, ya. Oh, dia dengan hati menggerutu, dia enggak mau mengerjakannya. Dia simpan itu talentanya, uangnya dia simpan, ya. Terus yang 2 dia kerjakan, ya. Yang 5 dia kerjakan juga, ya. Sampai suatu hari tuannya kembali, dipanggil semuanya yang 3 orang ini. Terus apa yang dikatakan? Dipertanyakan sama tuannya, apa yang kamu kerjakan? Yang 5 tadi datang, Tuhan, yang 5 sekarang jadi 10. Wah, tuannya sangat senang. Bagus. Ya. Terus yang 2 datang. Dia berkata, Tuan, yang 2 sekarang jadi 4. Ya. Bagus, katanya. Yang 1 datang, dia berkata, kamu berapa? 1. Terus sekarang jadi berapa? Tetap 1. Ya. Kenapa tetap 1? Dia berkata, aku menyimpannya. Aku gali, aku simpan karena takut hilang. Ya. Apa yang terjadi? Tuan ini tadi berkata, kalau orang yang mau mengembangkannya, itu akan bersama-sama dengan tuannya ini menikmati hasilnya. Ya. Itu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang talenta. Apa talenta? Mengerti? Talenta itu satu kemampuan, ya. Kemampuan yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya begini. Misalnya kita punya kemampuan bisa bernyanyi dengan suara indah. Belum tentu semuanya itu bisa menyanyi semua. Enggak seperti itu, ya. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa memasak, apapun yang bisa dikerjakan, kita harus mengerjakannya karena itu talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya. Apalagi sekarang di rumah. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan di rumah? Papa di rumah, mama di rumah, kita bisa membantu. Ya. Membersihkan kamar, menyikat kamar mandi, membantu mama jemur baju mungkin, ya. Karena apa? Kita sekarang online semua loh. Kita semua sekarang harus dikerjakan di rumah. Tentunya mama dengan papa lebih banyak pekerjaannya, apalagi mama. Harus masak di rumah, harus ngajari kalian, menyiapkan tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, kita, anak-anak Tuhan harus siap membantu mereka. Dalam segala hal, apa yang bisa kita kerjakan? Itu untuk orang tua kita. Terlebih untuk Tuhan, ya. Kalau Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, sampai saat ini, mata, tangan, kaki, mulut, untuk kita bisa berkata-kata,
untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa memuji Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada yang ngomong, "Tante, saya kan enggak bisa keluar-keluar sekarang, Tante. Bagaimana caranya bisa memuji Tuhan?" Bisa. Di rumah bisa. Apa yang bisa kerjakan? Memuji Tuhan, berdoa, mendoakan mama papa yang bekerja, mendoakan orang-orang yang sakit terkena COVID-19, mendoakan siapa? Guru-guru, teman-teman, semua bisa kita doakan. Ya, doakan. Kenapa perlu didoakan? Karena banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan saat ini. Membutuhkan pertolongan kita. Tapi kan mereka enggak tahu, Tante, kalau kita doakan, karena enggak ada orangnya. Tidak perlu orang lain tahu ketika kamu berdoa. Cukup Tuhan yang tahu apa yang kamu kerjakan. Tidak perlu orang lain melihat apa yang kamu perbuat. Biarlah Tuhan yang akan menilai apa yang kamu lakukan. Mengerti ya? Nah, sekarang kita baca satu ayat. Tante akan bukakan. Ayo pelan-pelan. Nah, kita akan bukakan satu ayat di Filipi 4 ayat yang ke-6. Bunyinya, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, sekarang kita mengerti ya. Apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita mengerjakannya di dunia ini, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya di bumi, tapi ketika kita di surga, kerjanya kita menyembah kepada Tuhan. Nyembah, memuji Tuhan. Dengan itu hati Tuhan disenangkan. Yuk kita baca satu ayat lagi. Jangan pernah kita itu merasa, "Saya enggak bisa, Tante. Saya khawatir, Tante." Ya. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya enggak punya kemampuan seperti satu talenta tadi yang diberikan. Pasti anak-anak punya, ya. Pasti kalian punya yang namanya talenta itu. Apapun, ya. Itu harus dikembangkan. Jangan disimpan. Atau kita bermalas-malasan, aku malas. Aku enggak mau melakukannya, ya. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita cinta kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan meskipun satu, itu nanti akan jadi dua. Dua akan jadi 4 dan terus akan bertambah banyak. Oleh sebab itu kita enggak perlu khawatir. Ya. Kita akan baca satu ayat lagi. Ayatnya Filipi 1 ayat 22. "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Artinya apa? Kita harus berbuah. Berbuah lewat apa? Lewat perkataan, lewat perbuatan yang kita kerjakan di rumah, kepada teman-teman, kepada siapapun. Ya, kita nggak boleh pilih-pilih orang. Aku nggak mau tolong, dia musuhku. Tidak seperti itu ya. Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi musuh kita sekalipun mendoakan mereka. Mengerti ya? Kita harus belajar untuk kita berbuah-buah, mengembangkan kemampuan kita, talenta yang kita miliki. Nah, sebelum Tante tutup, Tante akan menggambarkan seperti ini kalau kita punya satu talenta. Nah, ini yang satu talenta. Terus ada lagi yang 2 talenta. 2 bulatan ya, 2 talenta. Nah, ada lagi yang 5 talenta yang diberikan. Seperti ini, ada 5. Lalu yang terjadi, yang 2 talenta ketika dikembangkan jadi seperti ini. Kira-kira daripada lingkaran itu bagus mana? Pasti lebih bagus ini dong. Nah, ya. Ketika kita kembangkan yang namanya tadi lingkaran akan menjadi gambar yang bagus. Terus yang 5 akan jadi seperti ini. Nah, dengan hanya bulat-bulat yang sama, tapi kita akan mengembangkannya menjadi gambar-gambar yang berbeda. Kalau yang satu, karena tidak dikerjakan, hasilnya tetap
nol, tetap lingkaran, tidak berubah, tidak mengubah apapun. Ya, kita belajar mengerti, kita harus berani dan belajar mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ajarkan kami untuk kami mengembangkan setiap talenta kami, dan kami belajar Tuhan, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu lewat apa yang sudah Tuhan berikan dalam pribadi kami, kemampuan kami, kesanggupan kami. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tante akan bacakan kuisnya. Ya. Kuisnya semua sama. Nah, Tante akan bacakan kuisnya gini. Tunjukkan kemampuan dan talenta yang kamu miliki. Tercepat ya. Jawaban tercepat. Misalkan kamu bisa menyanyi, bisa menggambar, atau apapun yang bisa kamu kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya kalau pujian, bukan pujian dunia, ya, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.